Ini smartphone yang memicu pro kontra. Samsung Galaxy S25 Edge super tipis, 5,8 mm, super ringan, 163 gram aja, tapi tetap pakai Snapdragon 8 Elite yang kenceng, tapi nggak punya tele dan baterai cuma 3900 mAh. Harganya di atas S25 Plus. Banyak orang, bahkan kami pun tidak yakin dengan HP ini saat pertama kali spesifikasinya diumumkan. Asumsi awalnya adalah ini HP yang speknya dipangkas, boros, performanya rendah dan kemahalan, cuma modal penampilan aja nih ya. Nah, ini yang membuat terjadinya pro kontra antara yang udah beneran pakai versus yang hanya bahas spek atau yang cuma pegang-pegang sebentar aja. Saya dan beberapa reviewer bahkan sempat takut sendiri nih ya saat lihat hasil pengujiannya karena jauh dari perkiraan awal. Kami takut dikira terlalu pro ke HP yang satu ini. Itu sebabnya pengujian kali ini akan agak berbeda. Kami akan berusaha menguji asumsi awal kami terhadap Samsung Galaxy S25 Edge. Apakah lemot? Apakah panas? Sebaik apa kameranya? Apakah harganya pantas? Dan tentunya HP ini buat siapa sebenarnya? Oke, sebelum mulai, saya harus ingatin dulu ya, sebelum komentar, sebaiknya nonton dulu review ini sepenuhnya dengan tenang. Sebenarnya kan tujuan kami di sini bukan untuk maksa siapapun untuk membeli, tapi lebih kepada memberikan gambaran tentang apa yang bisa kalian dapatkan dari teknologi terkini. Semua informasi yang kami bagikan semoga bisa membantu kalian yang mungkin sedang mempertimbangkan pilihan smartphone di kelas harga ini untuk lebih yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup kalian atau tidak ya. Selain itu kita juga mempelajari apa yang bisa dicapai dengan teknologi terkini. Apabila ada yang ingin memproduksi sebuah smartphone yang unik seperti ini, jadinya seperti apa? Nah, sebagian besar pengujian ekstra di HP ini hadir karena kalian juga sebenarnya nih ya. Terima kasih nih untuk masukan yang kalian berikan. Oke, langsung aja kita mulai mempelajari smartphone yang satu ini. Samsung memang menyebutkan kalau Samsung Galaxy S25 Edge ini desain sebagai smartphone premium yang ultra sleek ya. Ukuran layarnya sama dengan Samsung Galaxy S25 Plus, tapi bobotnya lebih mirip dengan Galaxy S25 Polos yang layarnya lebih kecil. Ketebalannya bahkan jauh lebih tipis daripada smartphone Samsung manapun saat ini ya. Nah, ini membuatnya jadi smartphone Galaxy S series yang unik. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari paket penjualannya ya. Tentunya paket penjualan Galaxy S25 Edge ini akan khas Samsung ya untuk paket penjualannya ya. Seperti biasa, minimalis. Di sini ada unit smartphone-nya, ada kabel USB-C to C, SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Jadi emang nggak ada charger, tidak ada case, dan tidak ada screen protector di sini. Samalah dengan yang S25 Ultra, S25 Plus, dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara soal desain, Galaxy S25 Edge ini memang terlihat agak beda ya dari Galaxy S25 series lainnya, khususnya di area kamera. Smartphone ini punya kamera bump di sekitar sistem kamera utamanya. Kemungkinan besar ini untuk mengakomodasi ruang ekstra yang dibutuhkan komponen-komponen kamera di smartphone ini. Tapi di luar kamera bump tersebut, secara umum desainnya masih terlihat Samsung sekali. Smartphone ini juga masih pakai desain serba flat seperti ini. Tapi sebentar, kalau kita bicara kamera bump, memang agak beda sama teman-temannya yang sama-sama S25. Tapi perhatikan ya desainnya ya. Perhatikan desain dan bandingkan dengan Samsung Fold 4. Coba buang satu kameranya ya. Jadinya seperti kamera S25 Edge kan? Iya. Seperti dia dari situ ya. Oke, nah untuk frame ini pakai metal, tepatnya dia pakai titanium ya. Saya ulang, pakai titanium karena titanium terkenal sebagai logam yang sangat keras dan kaku. Ini bahan yang serupa yang dipakai di seri S Ultra, tapi ini bukan bahan yang digunakan di S25 dan S25 Plus ya. Beda. Nah, kalau nanya setipis itu mudah dipatahkan dong. Nah, ternyata jari Rick Everything juga sudah gagal mematahkan yang satu ini. Jadi dia tidak mudah bengkok apalagi patah. Oke, kalau kita lanjut ke sisi belakang, ini pakai Gorilla Glass Victus 2. Jadi secara umum smartphone ini feel-nya memang premium. Untuk opsi warna yang kita pakai ini adalah yang titanium silver. Ada juga yang lain ya, ada titanium icy blue, ada titanium jet black juga. Untuk dimensinya tinggi 158,2 mm, lebar 75,6 mm, dan ketebalan di 5,8 mm. Sementara bobotnya adalah 163 gram. Jadi ini memang smartphone yang tipis dan ringan, bahkan bisa dikatakan sangat ringan. Terutama kalau lihat layarnya yang terbilang cukup besar. Sementara untuk rating ketahanan ada IP
IP68. Jadi dia kedap debu dan tahan kecemplung dalam air. Sekali lagi, ini hanya untuk jaga-jaga, bukan untuk disengajakan dibawa berenang atau snorkeling dalam laut gitu ya, atau main-main di air. Bukan, ini hanya untuk jaga-jaga kalau kecemplung nggak sengaja gitu, kehujanan gitu misalnya, ketumpahan air misalnya ya. Oke, lanjut. Di sisi kanan di sini ada tombol power dan tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon dan ada speaker. Kiri ini kosong. Lalu di bawah ada SIM tray, ini isinya untuk 2 nano SIM ya. Lalu ada mikrofon, USB-C dan speaker. Nah, kalau soal kualitas suaranya ini masih khas Samsung kelas premium, rapi dengan detail terjaga. Separasi suara juga bagus di sini ya. Volume suara mungkin bukan yang benar-benar lantang, tapi sudah sangat mencukupi untuk penggunaan pribadi. Nah, meskipun udah terhitung baik, tapi kami merasa bahwa sisi bassnya tidak akan sedalam S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra, dan S25 Ultra. Wajar ya, karena bodinya emang lebih tipis jauh. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,7 inci Dynamic AMOLED 2X, resolusinya 3120x1440 pixel atau WQHD+, tapi tentunya ada opsi juga di sini untuk menurunkan resolusi ke Full HD+. Lagi-lagi ini adalah fitur yang sama dengan seri S Ultra ya. Tidak ada di S25 dan S25 Plus. Untuk refresh rate dia up to 120 Hz dan ini adaptif ya. Jadi bisa turun sampai 10 Hz saat tidak ada aktivitas di layar. Jadi ini bukan yang cuma bisa sampai 60 gitu ya, atau cuma 60 dan 120, bukan. Untuk pelindung layarnya pakai Gorilla Glass Ceramic 2. Ini menjanjikan kekerasan yang ekstra. Seharusnya ini lebih baik daripada S25 dan S25 Plus, tapi pantulan cahayanya belum bisa diredam seperti S24 Ultra dan S25 Ultra. Nah, untuk brightness, untuk penggunaan dalam ruangan dia bisa mencapai 450 nits dalam kondisi standar, dan saat opsi extra brightness kami aktifkan, brightness indoornya aja bisa mencapai 770 nits. Sementara untuk simulasi penggunaan di luar ruangan dia bisa mencapai 1300 nits. Ini pengukuran seluruh layar, bukan satu titik doang ya. Jadi bukan peak satu titik doang. Oke, untuk color gamut seperti biasa ada opsi natural dan vivid dengan slider pengaturan vividness untuk opsi vivid. Saat kami coba di mode natural, ini menawarkan gamut coverage sekitar 98,2% sRGB dengan gamut volume di 107,1% sRGB. Jadi kalau mau ngedit warna di foto atau video sebaiknya pakai mode yang satu ini. Sementara untuk mode vivid kita coba kondisi vividness standar alias paling rendah, gamut coverage ada di 83,7% DCI-P3 dengan gamut volume di 85,2% DCI-P3. Kalau vividness kita geser ke tingkat paling tinggi, gamut coverage ada di 97,9% DCI-P3 dengan gamut volume di 109,6% DCI-P3. Oke, lanjut untuk bezel layar ya, ini terbilang tipis ya dan terbilang rata untuk keempat sisi layar. Ini udah terasa modern sekali. Dan ada fingerprint scanner di layar yang satu ini. Lalu ada earpiece di bezel atas layar. Ada kamera selfie 12 megapiksel f2.2 autofocus. Ingat ini autofocus. Ini ditempatkan di punch hole di area tengah atas layar. Perekaman video sampai dengan 4K 60 lengkap dengan stabilisasinya. Dan oh ya, di sini ada satu fitur yang tidak ada di S25 Ultra bahkan. Nanti kita bahas belakangan ya. Oke, kita balik ke sisi belakang. Untuk kamera utama ini setupnya adalah dual kamera. Yang pertama adalah 200 megapiksel main kamera f1.8 PDAF Optical Image Stabilizer. Ini seperti kamera yang digunakan oleh Galaxy S25 Ultra ya, bukan yang di S25 atau S25 Plus. Walaupun saya tahu memang sensornya beda, tapi paling nggak resolusinya sama di sini. Nanti kita lihat kemampuannya apakah mirip-mirip juga. Nah, untuk rekaman video sampai 8K 30 fps ini udah ada videonya juga. Kita udah pernah share juga video 8K 30 fps-nya ya. Lalu dia juga bisa 4K 60 dan semuanya dengan stabilisasi. Kemudian ada kamera ultrawide-nya 12 megapiksel f2.2 PDHF dengan rekaman video sampai dengan 4K 60 dengan stabilisasi. Dan ini autofocus dan ini bisa sampai makro juga ya. Jadi ini lebih mirip ke S Ultra di sini. Nah, kemudian ada LED flash yang ditempatkan di dalam kamera bump di bawah kedua kamera tadi. Nah, yang berbeda dengan seri S Ultra adalah tidak adanya laser autofocus. Ini biasanya membantu memfokus dalam kondisi gelap atau untuk benda yang jaraknya dekat. Nanti kita lihat apa efeknya dalam pengujian. Lanjut untuk fitur-fitur, aduh ini segudang nih, dibaca aja ya, dibaca aja ini. Ada banyak banget di sini. Lanjut untuk spesifikasi internalnya, SoC pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ingat ini for Galaxy, jadi clocknya agak beda di sini ya. Ini salah satu SoC premium terkencang saat ini, sama seperti yang digunakan di Samsung Galaxy S25 series. Jadi untuk jumlah core ini tidak dikurangi, kan pernah ada gosip pada jadi 7. Tidak, ternyata tidak dikurangi dan clocknya memang lebih tinggi untuk core-nya. Oke, untuk RAM dan storage ada opsi yang RAM-nya 12GB dengan storage 256GB seperti yang kami uji ini, sementara ada juga yang 12/512. Untuk RAM-nya tentunya pakai LPDDR5X dan storage pakai UFS 4. Ada fitur RAM Plus dengan opsi sampai dengan nambahin 8GB lagi. Dan tentunya di sini tidak ada dukungan penggunaan micro SD sama seperti S25 series lainnya. Untuk baterai 3900 mAh dengan dukungan charging 25W. Jadi memang belum mendukung 45W seperti yang ada di S25 Plus dan S25
5 Ultra. Nah, mengenai daya tahannya nanti kita lihat di hasil pengujian ya. Jangan protes dulu, kita lihat dulu. Kan yang penting bukan ukurannya tapi daya tahannya ya. Untuk sensor-sensor tentunya lengkap banget, ada banyak sekali di sini, hardware gyro dan barometer tuh tentunya ada juga di sini ya. Untuk konektivitas udah 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya dan mendukung penggunaan eSIM juga. Perhatikan aja bahwa kita hanya bisa mengaktifkan 2 SIM sekaligus. Kita bisa pilih 2 nano SIM plus eSIM atau 2 eSIM. Ya, bisa ya. Nah, untuk Wi-Fi dia udah Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4 dan support Bluetooth audio codec yang lumayan banyak ya, termasuk yang SSC tentunya juga disupport. NFC ada, ultra wideband juga ada di sini. USB-nya 3.2 Gen 2 sudah support display output dan ini ada yang nanya apakah support mode Samsung DeX? Ya, disupport juga DeX-nya di sini. Untuk keamanan dia punya in-display fingerprint scanner dan bisa face unlock juga. Untuk paket keamanan, nah ini lengkap banget. Ada Samsung Knox, ini lengkap dengan Knox Vault, Knox Matrix, ada secure folder, ada auto blocker juga. Secure folder di sini bisa digunakan untuk mengamankan file atau aplikasi, jadi nggak bisa dibuka oleh sembarang orang. Ini cocok kalau mengamankan aplikasi e-banking atau e-commerce atau file-file penting lainnya. Auto blocker, nah ini bisa diaktifkan untuk menjaga smartphone dari ancaman keamanan. Misalnya kita bisa blokir instalasi aplikasi yang lewat APK itu, yang di WA itu ya. Atau blokir akses lewat USB juga. Nih kalau misalnya kita nyolok ngecas di tempat yang tidak dikenal, bisa diblokir tuh akses ke USB-nya tuh. Hanya ngecas doang jadinya. Kemudian ada caller ID dan spam protection juga nih ya, tersedia di sini untuk menyaring panggilan telepon yang masuk. Lalu private share juga tersedia untuk sharing file yang lebih aman dengan perlindungan agar filenya tuh tidak dibagikan ulang lagi nih. Bisa di-set seperti itu. Serta ada juga pengaturan batas waktu sharing. Untuk OS dia pakai One UI 7 dengan basis Android 15. Update Android serta security-nya dijanjikan sampai 7 tahun, sama dengan S25 series lainnya. Untuk always on display atau AOD tersedia dan ini bisa diatur agar terus-terusan tampil. Beneran always on yang satu ini. Kalau bicara Galaxy AI, ada banyak banget lah di sini ya. Ya kan Galaxy S series, jadi tentu saja lengkap sekali fiturnya. AI-nya itu punya total sekitar 29 fitur AI ya. Kalau nggak salah ngitung itu juga ya. Ada fitur seperti Call Assist, Writing Assist, Note Assist, Interpreter, Transcript Assist, Browsing Assist, Photo Assist, Drawing Assist, Audio Eraser, dan banyak lagi. Circle to Search tentunya tersedia juga. Berbagai fitur generatif edit juga tersedia di galeri seperti untuk Object Eraser dan sebagainya. Dan oh ya, spesial buat Object Erasernya ini udah yang canggih ya. Bisa dilihat sini ya, nutup muka sebagian. Nah, di erase, di generate. Nah, hasilnya mukanya bisa di-generate semuanya. Mantap kan yang satu ini ya. Oke, lanjut untuk asisten digital juga tersedia di smartphone ini. Kita bisa pakai Google Gemini maupun Bixby juga. Ada beberapa aplikasi dari Samsung dan aplikasi pihak ketiga yang juga diinstal ya di sini. Dan untuk aplikasi pihak ketiga tentunya bisa kita hapus kalau dirasakan tidak dibutuhkan. Nah, untuk fitur khas One UI 7 tentunya juga tersedia, termasuk Now Bar ada di sini ya. Ini bisa kita manfaatkan untuk nampilin notifikasi dan beberapa aplikasi tertentu di lock screen dalam bentuk seperti ini nih. Buat Google Maps ini bisa untuk informasi navigasi, jadi kita tetap bisa dapat petunjuk arah sekalipun masih dalam lock screen. Nah, untuk clock ini bisa dibuat tampilan waktu kalau kita pakai fitur timer atau stopwatch. Sementara kalau kita lagi pakai media player ya, ini juga bisa jadi tombol pengendali media player dari lock screen langsung. Fitur-fitur One UI lain juga masih tersedia seperti ada modes and routines ya, yang kalau dibahas panjang banget, Edge panel, separate app sound, dan masih banyak lagi. Oh ya, pause USB power delivery charging when gaming itu juga tersedia di sini. Iya ya, bypass charging ya. Kalau main game dia ada bypass chargingnya. Walaupun ini bukan dirancang buat HP gaming, tapi fitur itu ada. Nah, untuk hasil benchmark kita lihat Antutu 10. Tanpa pendingin tambahan, skornya ada di kisaran 2,1 jutaan. Kalau kita tambahin pendingin tambahan, dia bisa lompat ke 2,6 jutaan. Nah, Samsung itu menyediakan mode performa light di smartphone ini dan semuanya juga yang lain sih, yang seri S juga ada ya. Kita akan coba lihat efek dari penggunaan mode ini kalau kita benchmark dengan Antutu 10. Kalau tanpa pendingin tambahan di mode yang satu ini, jadinya turun ke kisaran 1,8 jutaan. Kalau kita pakai pendingin tambahan dia masih bisa sampai ke 2,2 jutaan di sini. Menarik ya. Skornya masih sekitar 2 jutaan juga ya. Oke, lanjut untuk Geekbench 6. Kita coba dulu tanpa mode light ya, tanpa pendingin tambahan. Single core di 3070, multi-core di 9971. Kalau kita pakai pendingin tambahan, single core di 3213 dengan multi-core di 10.000. Iya, 10.139.
Ini kencang banget sih. Sementara kalau kita pakai mode light tanpa pendingin tambahan, single core ada di 2494, multi core di 8695. Kalau pakai pendingin tambahan di mode light, kita dapatkan single core 2787 dengan multi core di 9231. Wah, ini mode lightnya aja udah mirip seperti 8 Elite yang lain ya. Lanjut untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL, graphics core-nya ada di 41212. 3D Mark Solar Bay, ini ray tracing ya. Kita dapat 11963 atau 45,49 fps. Selanjutnya kestabilannya kalau kita pakai 3D Mark Wildlife Stress Test Unlimited tanpa pendingin tambahan dulu. Best loop score-nya ada di 27.684, lowest score-nya ada di 11.847. Jadi stability-nya di sini 42,8%. Sebuah hasil yang wajar untuk HP yang kenceng, rata-rata emang akan turun ya. Nah, sementara kalau kita pakai pendingin di sini, best loop score-nya ada di 26.910, sementara lowest score-nya ada di 21.831 dan ternyata stability bisa naik lumayan signifikan sampai ke 81,1%. Ini pendinginnya cuma angin aja ya, bukan yang sampai 0 derajat Celcius itu, bukan. Oke, mungkin akan ada yang tanya bagaimana kalau benchmark yang stress test tapi jalankan di ruangan yang lebih panas dibandingkan labnya Jagat Review yang biasanya jalan di 25 derajat Celcius. Oke, kita coba. Ini permintaan kalian ya. Terima Wildlife Stress Test Unlimited tanpa pendingin, kita taruh di ruangan yang panas. Suhu itu sekitar 29 sampai 30 derajat Celcius suhu ruangannya ya. Untuk best loop score-nya ada di 26.835, lowest score-nya ada di 8.564, jadi stability-nya ada di 31,9%. Jadi saat benchmark dijalankan di ruangan yang panas, benchmarknya nggak crash atau stop working. Itu yang ditanyakan. Mental-mental nggak tuh kepanasan? Tidak, dia tidak mental-mental. Nanti kita cek lagi kalau kita pakai aplikasi beneran. Nah, kalau ditanya suhu permukaannya berapa pada saat dites kayak gitu? Nah, mendekati akhir stress test, suhu permukaan depan smartphone ada di dekat 43 derajat Celcius untuk titik paling panasnya. Memang kita mendapatkan penurunan angka, tapi ini lagi-lagi masih cukup wajar. Yang penting kan nggak mental ya. Oke, lanjut untuk GFX Car Chase Offscreen 1080p. Kita dapat 188 fps. Dan sekarang kita masuk ke gaming. Nah, untuk pengujian gaming kami hanya melakukan pengaturan di overlay yang muncul saat pertama kali ada game yang dijalankan. Kita atur game optimization ke performance dan motion smoothness-nya ke 120 Hz. Langsung masuk Subway Surfer, entah kenapa untuk pertama kali Samsung kita menemukan game ini mentok di 60 fps. Jadi mungkin dia belum kenal smartphone-nya atau bagaimana kita nggak jelas, tapi ini nyangkut di sini di 60 fps. Mungkin karena layarnya kesangkut juga di 60 Hz di sini. Lanjut untuk Mobile Legends. Setting frame rate yang terbuka itu sampai super atau 90 fps. Kami coba untuk appeal dan kami tetap belum bisa mendapatkan ultra atau 120 fps. Ya belum bisa walaupun udah di appeal. Nah, saat kami coba dan setting kualitas mentok di kanan ya, kami tetap bisa dapetin rata 90 fps. Mau rame pun frame rate-nya masih rata di 90 fps. Terlalu enteng game ini di 90 fps. Kalau dia bisa dapat setting 120 fps, harusnya bakal rata 120 fps juga. Sayangnya belum ada settingannya. Lanjut ke Wuthering Waves. Kita langsung coba dengan setting di quality 60 fps. Hasilnya game relatif mulus lancar, dekat sekali dengan 60 fps. Saat ada battle dengan banyak musuh, tidak terasa terjadi frame drop atau penurunan frame rate. Dan ini masih terbilang stabil di dekat 60 fps terus-terusan. Setelah sekitar setengah jam, kami coba ukur suhu permukaan smartphone ini. Untuk sisi depan, ada titik dengan suhu tertinggi yang berada di kisaran 44 sampai 45 derajat Celcius. Ingat, titik, bukan seluruh body, bukan. Panas juga terlihat menyebar cukup luas di sisi depan dengan area tengah layar suhunya di 42 derajat Celcius. Sementara untuk sisi belakang, area dengan suhu tertinggi lagi-lagi di 45 derajat Celcius juga. Sementara area tengah sisi belakang itu suhunya dari kisaran 40 derajat Celcius. Jadi secara umum, ini memang sudah mulai memanas untuk titik-titik tertentu, tapi ya bodinya yang lain masih bisa dipertahankan di bawah suhu yang bisa dibilang panas, masih ada di 40, 42 gitu ya. Ini di luar harapan kami karena harusnya kita berharap udah dekat-dekat 50 sih ya. Oke, lanjut untuk Genshin Impact. Kita coba dengan setting highest 60 fps dulu. Pertama kita coba tanpa kipas dulu. Dengan skenario pengujian kami bisa dapat hampir rata 60 fps. Saat ada battle pun frame rate masih dipertahankan di dekat-dekat 60 fps. Kalaupun ada frame drop, ini tidak sampai turun di bawah 55 fps. Sangat stabil di sini. Rata-rata frame rate selama setengah jam ada di kisaran 59,9 fps. Nah, setelah setengah jam kita coba ukur suhu permukaan smartphone. Di sisi depan suhu tertinggi mencapai 42 sampai 43 derajat Celcius. Sementara untuk bagian belakang suhunya sekitar 43 sampai 44 derajat Celcius dan sekitar 38 derajat Celcius di area tengah. Ini belum yang luar biasa panas juga, baru di titik-titik tertentu saja panasnya ya. Dan itu pun masih di bawah 45.
ini lumayan lebih dingin dibandingkan Wuthering Waves tadi. Sekarang kita coba pakai kipas pendingin. Tadi belum pakai kipas, belum. Ya kita udah lihat tadi ya, frame rate tanpa kipas aja udah cukup rata dekat dengan 60 fps. Ya kalau pakai kipas ya tetap aja rata juga, nggak bisa tembus juga. Nah kita coba lihat di menit 20 sampai 30 frame rate masih stabil banget dan nyaman banget dipakai buat main Genshin Impact. Nah mungkin kalau ada yang tanya bagaimana kalau kita main di tempat yang agak panas, setidaknya lebih panas dari suhu di lab jagat review. Oke, kita coba ya. Kita coba di ruangan yang AC tidak dihidupkan dengan suhu sekitar 29 sampai 30 derajat Celcius tanpa kipas. Kita coba cek frame rate-nya di menit 20 sampai ke 30 ya, hasilnya sesekali frame rate bisa turun ke kisaran 51 sampai 56 fps. Tapi dalam sebagian besar pengujian frame rate-nya itu lebih banyak ada di kisaran 58 sampai 60 fps atau masih cukup dekat dengan 60 fps lah ya. Nah, saat dimainkan game ini masih terbilang berjalan mulus dan lancar, tapi suhu permukaan smartphone setelah 15 menit udah mulai terasa agak kurang nyaman memang. Di layar suhu bisa mencapai 44 derajat sampai sedikit di atas 45 derajat Celcius. Sementara di bodi belakang suhunya dari kisaran 43 sampai 45 derajat Celcius. Jadi bodi smartphone memang sudah terbilang lebih panas dari tadi, sedikit lebih panas dibandingkan saat main Genshin Impact di ruangan ber-AC yang 25 derajat Celcius. Tapi menariknya, tetap dia tidak tembus dari kisaran 45 derajat Celcius untuk titik terpanasnya. Nah, bagaimana dengan ranking? Ya, kalau begini caranya sih kita bisa kasih ranking S+ ya, baik saat pakai kipas maupun tanpa kipas di ruangan yang suhunya terjaga. Sementara kalau ruangannya itu panas 29 sampai 30 derajat Celcius, masih layak untuk dapat ranking S lah ini. Padahal ini bukan HP gaming ya. Oke, untuk kesimpulannya, performa S25s ternyata bisa dipertahankan cukup baik ya. Uniknya Samsung akan membuat limit skin temperature atau suhu permukaan HP untuk tidak mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Tapi ini tidak berefek anjloknya performa gaming secara berlebihan. Nah, sesuai dengan permintaan, kami juga melakukan pengujian suhu tambahan lagi. Ini hasil pengujian saat melakukan exporting video 4K 60 dengan CapCut. Iya, 4K 60 fps. Jadi direkam dengan 4K 60 fps, diedit di 4K 60 fps, diekspor di 4K 60 fps. Kita ekspor nih video beberapa belas menit ini ya. Dan ini sudah pernah kita tayangkan videonya ya. Hasilnya saat kami ukur, saat rendering mencapai sekitar 90%, ternyata suhu di titik terpanas akhirnya bisa mencapai 46 derajat Celcius hanya di titik terpanas. Lokasinya dekat dengan kamera ya. Sementara di sisi layar itu berada di kisaran 43 sampai 44 derajat Celcius untuk titik terpanas. Sisi lainnya berkisar di 39 sampai 41 derajat Celcius. Ini hasil yang cukup baik, mengingat kami sebenarnya curiga bahwa suhunya itu harusnya ya udah dekat-dekat 50 derajat Celcius harusnya. Tapi ternyata tidak. Ya, itu semua pengujian ekstrim ya. Sebagai catatan, kita juga mencatat lah dalam penggunaan sehari-hari. Dan untuk unit kami ini dalam pengujian sehari-hari dan penggunaan sebagai HP utama, tidak terasa ada panas yang berlebihan di tangan kami. Perlu diketahui ya, kalau mau mengukur suhu itu jangan di hari-hari awal saat baru instalasi aplikasi. Karena setelah beberapa hari, HP ini akan mengetahui software mana yang boleh bekerja di background dan mana yang tidak secara otomatis. Lalu dia akan beradaptasi. Jadi daya tahan baterai dan suhu permukaan biasanya akan jadi normal setelah masa tersebut. Ini berlaku untuk semua smartphone Samsung dan sebagian besar smartphone brand lain juga ya. Jadi dicatat, jangan ada yang cuman baru beli satu hari pertama terserah brand apapun itu panas jual. Bukan begitu caranya ya, karena memang masih dalam masa adaptasi. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pengujian kameranya. Oke, berhubung Mas Dedi sudah bikin konten khusus S25 Edge kemarin, jadi buat kalian yang mau lihat kemampuan dasar kameranya, bisa cek video yang itu aja. Mas Dedi udah bahas banyak dari stabilizer, dynamic range, kemampuan mikrofon. Jadi untuk saat ini saya lanjut bahas yang belum sempat dibahas aja ya. Tapi yang jelas menurut kami, untuk foto dan video secara mendasar S25 Edge ini mirip banget sama S24 Ultra tanpa telefoto. Kita mulai bahas dari fotonya dulu deh. Hasil fotonya itu mantep, baik untuk kamera utama, ultrawide maupun selfie-nya. Zoom in dengan kamera utama masih bisa menggantikan ketiadaan tele 2 kali pada umumnya. 2 kali sampai 4 kali akan masih mantep hasilnya, 8 sampai 10 kali masih lumayan, tapi memang terasa sekali proses AI membantu hasil akhir. Kamera ultrawide tergolong mantep dan cukup detail untuk foto, dan bisa fokus dekat sekali, jadi bisa makro juga. Semua kamera bisa menjalankan HDR dengan baik. Flare terlihat minim dalam foto untuk semua kamera. Di malam hari, kamera utama dan ultrawide masih menampilkan performa yang cukup baik. Sedangkan untuk kamera selfie, menurut kami ini terasa agak kurang ya, kualitasnya di kondisi gelap seperti ini. Nah, untuk videonya gimana? Kamera utama itu terasa sangat mirip dengan seri S Ultra lah intinya. Autofocus tidak terasa lamban, cenderung cepat dan akurat di kondisi terang. Untuk perekaman video 4K 60 fps masih stabil bahkan dengan HDR. Untuk perekaman video 8K 30 fps bisa stabil juga, meski memang tanpa 10-bit HDR ya. Tapi meskipun begitu, dynamic range-nya tetap luar biasa kok. Nah, yang kami suka kamera ultrawide-nya terasa sama berkelasnya.
Tidak terasa penurunan kualitas yang jauh jika dibandingkan dengan kamera utamanya. 4K 60 fps pun bisa stabil. Lalu kamera selfie dalam kondisi terang, itu hasilnya udah mantep banget. Autofocus bisa bekerja dengan cepat. Ini agak langka ya, ada kamera selfie bisa autofocus dengan baik. Nggak semua flagship bahkan punya autofocus loh, untuk kamera selfie-nya. Dalam kondisi gelap, kamera utama tetap menghasilkan video yang mantep. Jitter nggak terlalu berasa di sini, bahkan tergolong rapi videonya. 8K 30 fps sekalipun bukan masalah. Lalu untuk video ultrawide-nya itu performanya cukup bisa mengimbangi kamera utamanya di kondisi gelap. Meski memang ini bukan saingannya kamera ultrawide-nya S25 Ultra ya, ini lebih mirip S24 Ultra. Nah yang asik, smartphone ini tuh bisa dengan mudah melakukan perpindahan kamera antara kamera wide, ultrawide, selfie, dan 4K 60 fps. Ini masih jarang nih yang bisa seperti ini. Oh iya, untuk upload ke sosial media seperti ke Instagram, itu sama karakternya. Upload 60 fps akan menghasilkan video 60 fps juga. Tapi tentunya seperti yang pernah dibahas tim Instagram, kualitas tampilan akan bergantung pada akun dan views juga. Untuk fitur ekstra juga sudah banyak di sini ya. Ada fitur lock baik untuk kamera belakang maupun kamera depan. Caranya juga praktis ya. Di mode lock tinggal pindah ke kamera selfie langsung aja. Ini menarik banget ya fitur lock untuk kamera selfie. Kayaknya baru ada di Galaxy S25 Edge ini doang deh. Kami belum melihat ini tersedia di seri S25 lainnya. Lalu ada mode Pro Video atau manual video yang berlaku untuk semua kamera, termasuk kamera selfie-nya. Ini juga masih jarang ada yang bisa. Dan menariknya lagi, di mode Pro Video, kita bisa memilih suara mau direkam melalui mikrofon yang mana. Bahkan bisa pilih via Bluetooth juga. Lalu menariknya juga proses zoom in dan zoom out. Itu bisa dilakukan dengan smooth menggunakan slider yang ini. Mau lamban atau cepat, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bisa dilihat ya, fitur-fiturnya terasa tidak jauh berbeda dengan S25 Ultra. Bahkan fitur lock yang selfie, itu baru ada di sini doang. Kalaupun ada yang masih perlu ditingkatkan sama Samsung, ya sebetulnya mirip juga sih dengan apa yang saya protes di S24 Ultra dan S25 Ultra, yaitu kamera selfie-nya. Terutama untuk video low light ya. Autofocus sih masih fine lah, tapi noise mulai terasa dan detailnya juga udah berkurang. Ini menurut saya sih Samsung memang sudah harus ganti sensor kamera selfie-nya. Secara keseluruhan, ya kami merasa S25 Edge ini terasa seperti S Ultra tanpa kamera tele. Kalau memang kalian hobi konser atau ngonten jarak jauh, sebaiknya memang ambil yang Ultra. Tapi kalau kalian nggak terlalu sering konser atau nggak terlalu butuh zooming, menurut kami kalian tidak akan terasa kehilangan banyak kok dengan mengambil S25 Edge yang ini. Sekian pengujian kameranya Samsung Galaxy S25 Edge. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita tes daya tahan baterainya. Untuk YouTube offline video playback 1080p, ingat baterainya 3900 mAh saja. Dia bisa bertahan mutar terus videonya sampai 23 jam 36 menit. Nah, ini hasil yang terbilang sangat baik, mengingat baterai smartphone ini cuma 3900 mAh. Oh ya, pengujian tadi dijalankan di performance profile diatur ke standar. Kalau kita pakai Lite bagaimana? Sayangnya ternyata tidak ada efeknya. Kalau kita pakai untuk YouTube offline video playback, tidak terasa ada efeknya. Dan kami juga mendapatkan hasil mendekati 24 jam saja. Tampaknya pengujian ini mencerminkan hasil terbaik untuk penghematan daya yang bisa dilakukan oleh sistem dalam kondisi apapun ya. Oke, mungkin ada yang nggak ngerti maksudnya apa sih hampir 24 jam tadi muter video nonstop. Meskipun pengujian tadi bisa dibandingkan dengan video-video lain kami ya, bisa dicek aja yang baterai 5000 dapatnya berapa. Tapi banyak yang nanya screen on time-nya berapa. Oke, kalau ada yang tanya SOT-nya berapa, kali ini kami ladenin deh. Kami coba juga pakai smartphone ini untuk aktivitas sehari-hari full dengan konektivitas selular 4G atau 5G ya. Jadi dia lompat-lompat antara 4G dan 5G. Full selular sesuai permintaan kalian. Hasilnya kita bisa dapat SOT di kisaran 6 sampai 6,5 jam saat sisa baterai sekitar 5%. Ini udah dipakai macam-macam ya, bisa dilihat ya. Ada WhatsApp, Netflix, sampai ada edit video pakai CapCut juga ada di sini. Kemudian kalau saya aktifkan performance profile-nya ke Lite, ternyata SOT-nya bisa naik sedikit ke kisaran 8 jam saat sisa baterainya adalah 5%. Jadi ternyata untuk keseharian ada efeknya ini performance profile yang Lite ini. Oke, lanjut ya, pengujian standar kita lagi untuk TikTok ya. Swipe selama setengah jam, baterainya turun 3%. Ini menarik sebetulnya. Biasanya turunnya 4%. Dan 4%-nya dengan baterai 5000. Ini 3% dengan baterai 3900. Lanjut untuk Genshin Impact. Dengan setting highest 60 fps, baterai berkurang sekitar 14% dalam setengah jam. Ini terlihat normal ya sebetulnya 14%. Karena yang lain juga yang baterai 5000, biasanya normalnya di 14%. Tapi karena baterai cuma 3900, sebenarnya ini tergolong irit. Karena normalnya kan 12-14% dengan baterai 5000 mAh. Oke, jadi sini terlihat ya hasil yang membingungkan bagi kami di sini. Coba deh cek hasil pengujian beberapa HP lain yang pakai baterai 5000 mAh. Nggak banyak yang bisa mencapai kisaran 24 jam. Nggak banyak
ya. Tampaknya di sini Samsung benar-benar berusaha untuk melakukan penghematan daya pada S25 Edge, dan dengan Snapdragon 8 Elite for Galaxy kelihatannya dia cukup sukses di sini. Oke, lanjut untuk charging. Kita coba pakai charger Samsung 45 watt. Kita tahu ya, smartphone ini cuma sampai 25 watt saja. Jadi chargingnya cuma akan jalan di 25 watt tentunya, walaupun kita pasang charger 45 watt ya. Nah, untuk dari 0 sampai 50% butuh waktu 29 menit, sementara dari 0 sampai penuh butuh waktu 1 jam 26 menit. Nah, charging seperti ini memang terbilang standarnya Samsung, sekitar 1 jam 15 menitan ya, atau 1 jam 30 menit dengan charging 25 watt. Ini standarnya Samsung. Itu mau baterai seberapapun, akan standarnya kurang lebih sekitar segitu. Itu udah settingan dari mereka. Kayaknya konstantanya mereka adalah lama pengisiannya. Sebetulnya kami sedikit berharap dengan baterai yang kecil di 3900 mAh, chargingnya itu bisa selesai di bawah 1 jam dengan charger 25 watt. Apa mungkin dia tidak mau HP ini terasa anget? Bisa jadi ya. Lanjut. Untuk Netflix dia sudah Wide Channel 1 dan tentunya udah bisa streaming Full HD. Codec juga udah support AV1 dan HDR10 juga tersedia dengan codec HEVC. Untuk YouTube streaming terbuka sampai 4K 60 dengan HDR dan ini lancar ya. Tidak masalah mau streaming video resolusi tinggi, tapi ya jangan lupa koneksi internetnya harus kencang dan stabil. Plus kalau bisa jangan pakai internet yang kuota-kuotaan ya. Bisa cepat habis ntar kuotanya. Lanjut untuk haptic feedback, ini nyaman sekali ya. Getarannya kuat, akurat, presisinya juga mantap ya. Khas smartphone seri premiumnya Samsung lah. Untuk Wi-Fi sharing tentunya dia juga bisa ya lewat fitur mobile hotspot seperti biasa ya. Nah, Wi-Fi sharing secara standar udah diaktifkan, jadi kita tidak perlu aktifkan lagi secara manual di sini. Nah, untuk harga Samsung Galaxy S25 ini sudah resmi tersedia dan bisa dibeli online maupun offline ya. Dengan harga mulai dari 19.499.000 untuk varian 12256 dan 21.499.000 untuk varian yang 12.512. Menariknya, selama masa launching kemarin itu ada promo gratis memory upgrade di mana kita bisa dapetin versi 12.512 dengan membayar harga untuk varian yang 12.256. Selain itu ada juga bonus berupa gratis langganan Gemini Advance dengan online storage 2TB selama 6 bulan. Ada juga potongan harga dan voucher untuk pembelian aksesoris Samsung dan ada beberapa bonus-bonus lainnya lagi. Untuk info lengkapnya langsung cek aja di deskripsi video ini. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Ya, hal yang perlu diperhatikan. Jangan ada yang bilang kita tidak memperhatikan potensi kelemahan S25 Edge ya. Nih, kita bahas ya. Jangan sampai ada yang komentar nggak dibahas tuh kelemahannya. Ini kita bahas. Pertama, chargingnya hanya support 25 watt. Terasa kurang kencang karena butuh 1 jam lebih untuk ngisi ulang baterai yang 3900 mAh. Kemudian, mungkin ada yang butuh kamera teleoptical di smartphone kelas premium? Tidak ada di sini ya. Lalu, perlu diingat juga, HDR 10-bit itu akan otomatis diaktifkan di kamera smartphone ini. Jadi kalau berencana mau ngedit video ini ya, video dari HP ini di aplikasi di luar ini HP ya, ada baiknya ini dimatikan untuk mencegah kerumitan saat editing video. Kecuali kalau kalian sudah ngerti banget cara makainya. Tapi kalau memang kalian ngedit misalnya pakai CapCut ya di HP ini atau upload ke Instagram dan sosmed lainnya, kita sudah nyobain dan tidak ada masalah dengan format HDR yang standar diaktifkan di sini. Kemudian bodi smartphone-nya bisa agak panas saat dipakai untuk main game berat, meskipun memang ditahan sampai 45 derajat Celcius untuk si terpanasnya. Jadi bukan yang bisa dipertahankan di bawah 40, tapi tidak tembus sampai 47, 48, bahkan sampai 50 nggak tembus. Ada limit dia, seperti ada limiternya. Lalu untuk paket penjualan ya itu minim. Udah tahu ya semuanya itu minim ya. Lalu baterainya cuma 3900 mAh. Untungnya dia udah bisa bersaing dengan sebagian smartphone dengan baterai 5000 mAh yang pernah kita uji. Entah kenapa. Oke, dari sisi yang kami suka. Pertama, ini adalah smartphone premium dengan bodi tipis dan ringan. Memang bobotnya masih mirip S25 yang polos, tapi layarnya jauh lebih besar yang satu ini. Jadi buat yang butuh layar besar aman di sini ya. Lalu performanya masih tetap kencang. Tidak terlihat dikorbankan terlalu jauh untuk mengejar bodi yang tipis. Dia masih bisa bersaing dengan Samsung Galaxy S25 yang lainnya. Lalu layarnya ada AMOLED 2X. Kualitas tampilannya mantap, refresh rate juga bisa sampai 120Hz adaptif di sini. One UI 7 nyaman digunakan dan tentunya fiturnya melimpah, termasuk fitur-fitur baru juga ada semua di sini. Galaxy AI itu banyak dan lengkap di sini. Lalu kameranya ini mumpuni banget ya, mirip dengan Galaxy S seri Ultra. Jadi kelasnya itu ada di atas S25 dan S25 Plus untuk kameranya. Perekaman video bisa sampai 4K 60 dan 8K 30 fps juga stabil ya, lengkap dengan HDR walaupun bukan HDR yang 10-bit ya. Bahkan kamera selfie-nya bisa rekam format log juga ya. Ini bahkan nggak ada di S Ultra. Lalu untuk speaker stereonya ini berkualitas walaupun memang masih belum semendentum atau sebesar suaranya S yang seri Ultra. Kemudian punya IP rating IP68 di sini. Lalu konektivitas juga lengkap termasuk USB 3.2 Type-C yang sudah support
support display out dan sudah support eSIM juga ya di sini. Sensor-sensor juga nggak usah dibahas lah, lengkap banget lah. Update OS juga panjang banget sampai 7 tahun dan ada ekosistem Samsung yang mendukung dia. Jadi udah relatif lengkap dan matang juga itu ekosistem. Kemudian aksesoris pendukungnya untuk Samsung Galaxy itu biasanya bisa didapatkan dengan mudah. Variasinya juga umumnya banyak. Oke, sekarang mari kita menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya. Pertama, kenapa saya harus beli HP yang super tipis dan ringan kalau akhirnya dipasangin casing juga? Jadinya sama aja kan? Pada kenyataannya tidak. Case HP yang cukup ringan akan punya bobot sekitar 30-40 gram mungkin. Kalau dipasangkan ke HP ini bobotnya akan nambah tapi masih di bawah 200 gram. Ini contohnya ya 199 gram saja. Ditambahin casing loh itu ya. Yang keras pula itu ya. Kalau pakai HP yang 220-230 gram ini akan naik lumayan jauh. Jadi 250-260 bahkan mungkin ada yang 270-280 gram. Itu membuat S25 Edge akan tetap terasa jauh lebih ringan. Bahkan dengan casing. Hal yang sama juga dengan ketebalannya ditambah dengan case, S25 Edge akan tetap terlihat lebih tipis dan terasa lebih tipis di tangan. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa belum pakai baterai silikon karbon? Ini kami setuju nih, kalau yang satu ini kami setuju nih. Kalau pakai baterai 3900 mAh aja udah cukup baik seperti ini daya tahan baterainya, apa jadinya kalau dia bisa pakai baterai silikon karbon 4500 mAh deh misalnya? Nggak usah jauh-jauh ya, bakalan mantap banget itu. Ayolah Samsung, bisa kali tahun depan pakai baterai dengan density yang tinggi itu. Kalau yang ini udah nggak bisa diganti kan baterainya. Tahun depan lah ya, bisa dong. Nah pertanyaannya, apakah smartphone ini ada smartphone yang worth it? Nah kalau lihat dari material bodinya ya, pakai titanium ya seperti S Ultra, daya tahan baterainya yang mirip seperti S25 yang basic, kemampuan kamera yang lebih mirip sama S Ultra tanpa tele, dan kenyamanan pakainya karena bobot yang ringan dan tipis itu membuat smartphone ini harusnya memang layak untuk harganya. Kalau ditanya smartphone ini untuk siapa, menurut kami smartphone ini cocok untuk mereka yang lagi cari performa, kamera, dan fitur premium tapi tetap maunya tipis dan ringan dengan layar yang besar. Nggak perlu tele ekstra panjang atau stylus. Bisa dilihat juga dari brand ambasadornya tuh yang di IG-nya Samsung Indonesia tuh ada Mahalini, Ariel Tatum, Agi Hanafi gitu ya. Pakai HP tipis, ringan, bisa dikantongin, gampang selipin dalam tas. Kameranya bisa diandelin buat jepret-jepret sana sini siang malam. Locknya bisa dipakai bahkan buat selfie juga. Dan baterainya aman buat dipakai seharian ternyata. Nah pertanyaannya, apakah ini pasar yang kecil? Mengingat jumlah orang Indonesia rasanya nggak kecil-kecil amat ya. Meski memang rasanya kebutuhan seperti ini baru akan timbul setelah sudah puas merasakan flagship yang rata-rata besar dan berat. Nah kalau dari pengguna Samsung, pemakai Samsung S20-an series, S20-an plus series, itu mungkin akan bisa tertarik ke S25 Edge. Selain itu pengguna S21, S22, S23 Ultra series yang ternyata merasa lebih butuh yang ringan ketimbang tele dan S Pen-nya, ada kemungkinan akan cocok juga dengan S25 Edge kalau memang butuh tipis dan ringannya ya. Jadi kalau kalian tidak sedang mencari apa yang ditawarkan oleh S25 Edge secara spesifik, mungkin kalian bukan target pasarnya dan akan merasa kurang cocok. Tapi kalau kalian memang membutuhkan smartphone yang tipis, ringan, ingat ringan dan tipis ya, ringan dan tipis, elegan, berperforma tinggi dengan fitur selengkap dan sebaik si S25 ini, rasanya ini memang adalah pilihan langka yang layak sekali untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.